Perang Hunain terjadi segera setelah pembebasan Makkah. Memang suku Hawazin sudah mempersiapkan akan memerangi muslimin. Bahkan sudah jauh-jauh hari, suku Hawazin suku terbesar setelah Quraisy yang bermukim di Taif, sekitar 60-70 km dari Makkah, merasa terancam dengan kemenangan muslimin dan bersiap untuk memerangi Madinah. Pasukan Hawazin yang berjumlah 12.000 personel dipimpin oleh seorang pemuda gagah berusia 24 tahun bernama Malik bin Auf. Malik bin Auf memerintahkan pasukannya untuk membawa serta istri dan anak-anak mereka ke medan perang, sehingga jumlah mereka mencapai sekitar 30.000 jiwa. Tujuannya adalah agar prajurit tidak melarikan diri, namun strategi ini ditentang oleh Duraib bin Summah, tokoh tua Hawazin yang dihormati, berumur 160 tahun dan sudah banyak pengalaman dalam berperang, karena menurut Duraib ini akan menghambat pasukan. Malik bin Auf yang belum memiliki pengalaman apapun dalam berperang. Bahkan ini adalah pertama kali Malik bin Auf mengikuti peperangan, dan langsung diangkat menjadi panglima tetap kekeh dalam keputusannya itu. Sehingga pasukan pun bermusyawarah mempertimbangkan keputusan siapa yang mereka akan ambil, dan akhirnya mereka mengikuti Malik bin Auf yang masih muda dan energik, sedangkan Duraib sudah tua dan buta, meski sudah banyak pengalaman berperang, dan setiap sarannya selalu berhasil. Setelah sampai di lembah Hunain, lembah luas yang dikelilingi pegunungan terjal, Duraib tokoh tua Hawazin menyarankan Malik untuk mengatur strategi pasukannya, yaitu membuat lubang dan bersembunyi di dalamnya untuk membuat serangan kejutan ketika pasukan muslim tiba. Malik bin Auf setuju dengan saran Duraib untuk bersembunyi di lembah Hunain yang terjal dan luas. Mereka membuat lubang-lubang persembunyian untuk menyergap pasukan muslimin secara tiba-tiba saat mereka sedang turun. Sedangkan di sisi lain, setelah penaklukan Mekkah, Rasulullah menginap 19 hari di Mekkah, lalu Rasulullah menyiapkan pasukan untuk memerangi Hawazin. Rasulullah memimpin 12.000 pasukan, 10.000 dari Madinah, dan 2.000 pasukan dari Mekkah, terdiri dari orang yang mu'alaf dan masih musyrik. Nabi meminjam 3.000 baju besi dari Safwan bin Umayyah yang saat itu masih musyrik dikarenakan kurangnya alat perang bagi pasukan yang baru bergabung dengan kaum muslimin. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya kaum muslimin sampai di tempat yang sudah disepakati, yakni lembah Autos di dekat Hunain. Lembah ini dikelilingi pegunungan yang terjal berpasir, berada di antara kota Taif dan Mekkah. Setelah tiba pasukan muslimin melihat lembah tersebut kosong, Rasulullah lalu meminta 1.000 pasukan muslimin dari suku Sulaim yang dipimpin Khalid bin Walid untuk turun terlebih dahulu. Rasulullah meminta pasukan turun secara bertahap, setelah 1.000 pasukan turun lalu disusul 1.000 lagi sampai seterusnya. Sebenarnya ketika masih di Mekkah, Rasulullah mengirim mata-mata bernama Abdullah bin Abu Hadrad al-Aslami untuk mengetahui keadaan pasukan musuh atau Hawazin. Abdullah memberitahu Rasulullah bahwa suku-suku Badui yang dipelopori oleh Hawazin dan Saqif sudah siap menyerang muslimin. Suku Hawazin berhasil mengajak suku-suku di sekitar Mekkah, kecuali 2 suku, yaitu Ka'ab dan Kilab. Tapi sayangnya ketika Abdullah kembali ke Mekkah, ia tidak tahu bahwa pasukan Hawazin sudah mendahului pergi ke Hunain, sehingga kaum muslimin tidak mengetahui bahwa musuh sudah ada terlebih dahulu di tempat yang sudah disepakati. Mendengar pasukan muslimin sudah mendekat, sebelum menginjakan kaki dengan tepat di lembah, pasukan Hawazin memberikan serangan yang mengejutkan, yaitu menghujani kaum muslimin dengan anak panah dan batu, sehingga membuat pasukan kocar-kacir. Pasukan muslimin berlarian ingin kembali naik ke atas, tapi dikarenakan pegunungan yang terjal dan berpasir ini menyulitkan mereka, ditambah susulan pasukan yang masih di atas, membuat pasukan bentrok, dan keadaan pun semakin tidak terkendali. Beberapa dari mereka melarikan diri dari peperangan. Bahkan ada yang kembali ke Mekkah, terutama pasukan yang baru mu'alaf. Melihat pasukan yang kocar-kacir, Rasulullah maju, turun menuju lembah. Beliau lalu mengumumkan untuk pasukan berkumpul di dekatnya. Nabi Muhammad memerintahkan paman beliau, Abbas, yang memiliki suara sangat lantang, untuk memanggil kembali para sahabat yang melarikan diri, khususnya ahli baiat di bawah pohon, yaitu orang-orang yang ikut baiat Ridwan. Hanya sekitar 100 sahabat yang berkumpul, termasuk sahabat yang senior, seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Abbas, dan ada 2 wanita, Ummu Umarah dan Ummu Hakim, yang bertahan bersama Nabi.
Di saat keadaan genting pertolongan Allah datang, para malaikat turun membantu pasukan muslimin. Pasukan Hawazim melihat banyak pasukan berkuda putih, memiliki badan kekar, menggunakan pakaian serba putih. Datang, spontan mereka pun lari ketakutan melihat jumlah pasukan yang banyak sekali memenuhi lembah. Saking takutnya mereka sampai meninggalkan harta, anak, dan istrinya di lembah tersebut. Mereka lari ke ujung lembah dan naik di atas gunung yang tinggi. Termasuk Malik bin Auf, lalu ia mengumpulkan pasukannya kembali hendak mengambil harta benda yang tertinggal. Unta-unta mereka, kuda, alat perang, anak istri mereka masih tertinggal di lembah. Pasukan Hawazim sempat merencanakan akan kembali ke lembah mengambil harta, dan keluarga mereka akan tetapi di saat bersamaan pasukan muslimin kembali berkumpul dan menyerang mereka karena tanpa membawa senjata, akhirnya pasukan Hawazim melarikan diri kembali ke kota mereka. Jumlah seluruh harta yang ditinggalkan Hawazim yaitu 8.000 wanita, 10.000 anak-anak, 40.000 domba, dan 24.000 unta sebagai ghanimah atau harta rampasan perang.